Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saifuddin Zuhri, kelas A21. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau membacakan makalah dari kelompok 8, yakni tentang memahami sistem pertanian di Cirebon. Ini ada wayang kulit, wayang golek, cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Pada kesempatan kali ini, bagaimana sejarah dan akar wayang kulit, wayang golek, wayang wong, dan lukisan kaca tersebut. Dari sini kita akan memahami sejarah dan akar kulturnya dari kesenian tersebut. Yang pertama adalah asal-usul wayang kulit. Para budayawan Cirebon sepakat bahwa eksistensi wayang kulit di Cirebon bermula dari kedatangan Sunan Kalijogo yang merupakan salah satu dari 9 wali atau biasa disebut Wali Songo, di mana Sunan Gunung Jati atau Sunan Jati sebagai ketuanya. Datangnya Sunan Kalijogo ke wilayah Cirebon bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam dan media yang digunakan Sunan Kalijogo pada waktu itu diantara adalah wayang kulit. Dalam budaya di Cirebon, terutama dalam budaya pedalangannya, Sunan Kalijogo dipercaya pada waktu itu disebut sebagai Ki Sunan Dalang Panggung. Tetap dalam versi yang lain, Ki Sunan Dalang Panggung ini dicapai sebagai saksi jenar dan bukannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sendiri pula yang berangkat suluk atau syair Malang Sumirang yang merupakan suluk khas Cirebon. Lalu wayang kulit Cirebon menjadi salah satu elemen kebudayaan Cirebon yang penting, mengingat secara historis jenis lukisan ini tidak hanya digunakan sebagai tontonan, akan tetapi juga menyimpan tontonan sebuah konsekuensi, mengingat wayang kulit ini didengar juga sebagai dakwah penyebaran Islam oleh Wali Songo. Lalu yang kedua adalah wayang golek cepak. Wayang golek cepak atau wayang papak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Wayang cepak hampir mirip dengan wayang golek, bahasa Sunda memiliki bentuk mahkota kepala. Bahasa Cirebon sirah-sirahan yang rata. Bahasa Cirebon cepak dari bentuk mahkota kepala, itulah wayang ini mendapatkan namanya. Kesenian cepak ini berkembang di sekitar pantai utara Pulau Jawa, dari Cirebon hingga Pekalongan. Cerita yang dijelaskan biasanya terpusat pada 3 hal. Yang pertama adalah cerita-cerita Muslim dari Arab kalangan Amir Hamzah. Yang kedua cerita-cerita dari masa kerajaan Hindu, seperti cerita Panji yang merupakan seorang pangeran dari sekitar tahun 1045 sampai 1222. Dan yang ketiga adalah cerita-cerita lokal yang biasanya bersumber dari Babat. Lalu ada lagi yang ketiga adalah wayang wong. Jenis wayang tumbuh dan berkembang di Cirebon adalah kesenian wayang wong. Jenis kesenian ini disebutkan lahir dari kata seniman atau atas kejenuhan
pertunjukan wayang. Dan Di perubahan beberapa ada kalangan beberapa kalangan mungkin sudah yang mungkin jenuh. sudah jenuh lah. Jadi ada hal baru, yakni Jadi ada ada hal baru, yakni ada wayang. sehingga pada tahun Sehingga pada tahun 1931 1931 aktivitas muncullah kreativitas Wayango. dan kesenian Tim pendataan kesenian daerah Cirebon. Wayango sepenuhnya mengambil Wayango sepenuhnya mengambil lakon dari Papan Ramayana dan Mahabharata. Mahabharata. Karena itu Oleh karena itu seluruh atribut dari tokoh dalam Wayango disesuaikan dengan atribut tokoh wayangan dengan wajah yang berbentuk topeng atau kedok Wayango. Perbedaan muncul dalam Wayango Cirebon dengan wong dari Jawa Tengah adalah terletak pada peran dalangnya. Dalang wayang wong bermain di belakang panggung memberikan suluk, Antawojono dan ucapan tokoh wayang. Pemeran salah satu tokoh dalam wayang Cirebon tidak melakukan omongan, melainkan hanya memerankan gerak. Jadi kalau di wayang Cirebon ini hanya menggerakkan saja. Tokoh bendera kesenian wayang Cirebon adalah Ki Gandek, Ki Mugyar, Ki Sumo. Para penerus kesanan ini adalah Ki Tamsur, Sujonogiyo, Elang Pandijaya, Sujiyo, dan Wayat. Lalu yang terakhir adalah lukisan kaca. Lukisan kaca adalah hasil karya seni lukis yang dibuat pada media permukaan kaca. Sekilas pengertian lukisan kaca tersebut terdengar sederhana dan tidak terlalu berbeda dengan lukisan biasanya. Tapi perlu diingat bahwa ketika seni lukis ini kaca, awalnya berkembang tanpa adanya bahan cat yang menempel dengan baik, seperti halnya gambarnya pada sekarang. Perbedaan media lukis menyebabkan bahan alami yang diolah menjadi cat pun berbeda dengan media kanvas. Begitu pula dengan daya tahan dan warnanya. Cat untuk cat berbeda dengan cat untuk teknis lukis dinding. Perbedaan media lukis tidak hanya berpengaruh pada bahannya, tetapi pula perbedaan teknik pembuatannya. Sebagai contoh, pengalur lukisan kaca di daerah Solo melukis pada bagian depan kaca seperti melukis pada kanvas, melukis pada bagian belakang kaca, atau melukis dengan terbalik. Demikian tadi beberapa review atau pembacaan dari makalah kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.